partai politik ini kan, lu tahu sendiri partai politik gimana. Gimana tuh Bang? Coba jelaskan. Iya, mengambil keputusan sehari bisa berubah kan. Semalam bisa berubah. Oh iya. Gimana dulu Pak Bang Raja Juli Antoni udah foto-foto sama Pak Mahfud dalam mobil tuh. Akhirnya bubar itu. Dan waktu pengumuman Pak Mahfud itu tulisan di meja itu masih ada tulisan Pak Ma'ruf, masih ada nama ruangannya katanya ya. Orang yang ada di lokasi Jokowi Mahfud. Kalau udah 50-an lah. Buat rebound lagi tuh sulit. Lu susah bos. Kalau memang dia di bawah naik ke atas tuh lebih enak. Tapi kalau dia di atas turun ke bawah itu decline terus. Biasanya polanya kayak gitu di hampir banyak tempat di dunia. Iya kan? Makanya approval rating tuh jadi penting untuk diketahui gitu. Itu alasan-alasannya, karena kalau approval rating itu udah turun, partai joget semua. Ngapain gua main di kolam kecil? Iya kan? Atau kolam butek istilahnya. Oke, halo teman-teman Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio dan hari ini terlalu saya sopan opening lu. Oh, gue udah jadi Bang Budi. Memang ilmu Bang Budi nih. Gue bersama analis politik sejati. Iya. Bukan terbaik ya. Bukan terbaik, sejati aja Bang. Kalau terbaik masih ada Bang Hasan. Masih banyak. masih banyak. Founder Total Politik. Ya, gimana Bel? Gimana kabar sehat Bang? Udah jangan langsung aja. Oh yaudah. Jangan tanya-tanya kabar. Gimana lu lihat survei Wapres kemarin? Yang mana? Yang ada Bang Ferry Ruandi di bawah, ada Mas Gibran, Deddy Mulyadi, dan banyak tokoh-tokoh lain. Kan gak bisa dipungkiri, banyak juga sekarang yang mungkin gak kelihatan niatnya, tapi pengen jadi Wapres. Coba komentari dulu Bang. Inilah salah satu beban dalam perkontenan ini adalah mengomentari kawan-kawan sendiri. Ya kan, itu beberapa orang di situ gue kenal lah. Orang-orangnya. Dan teman baik lu lah ya Bang? Ya Ferry teman baik kan. Ada beberapa orang lah yang gue anggap teman yang cukup berkomunikasi gitu. Dan itu kan survei-survei begini nanti akan banyak muncul gitu ya. Itu akan agak sulit memisahkan tindakan tokoh-tokoh nanti dengan kepentingan politik 2029. Itu konsekuensi pertamanya dulu. Ya kan, Gibran melakukan apa, Mas Gibran melakukan apa, terus Mas Anies melakukan apa, Pak Purbaya melakukan apa gitu. Kang Deddy melakukan apa. KDM melakukan apa, itu orang gak akan bisa melepaskan, sulit untuk melepaskannya dari konteks politik 2029. Itu yang pertama akan menjadi konsekuensi dari publikasi survei itu. Walaupun gue gak tahu itu survei siapa ya. Iya, gue juga gak tahu survei dari mana. Tiba-tiba rame aja gitu. Rame karena saking gak adanya survei yang dipublikasi lagi. Kayaknya udah jadi bahan rahasia ya, bukan umum lagi ya. Iya, tapi kenapa ya survei gak dipublikasi lagi? Kalau dulu kan tiap bulan bro. Kayaknya ada gitu ya. Mereknya macam-macam. Ya. Kalau gue sekarang gue tahu ada beberapa senior gitu ya. Pengamat politik yang running lembaga survei gitu. Itu masih reguler survei tiap bulan ada. Oh gitu. Ya cuma gak dipublikasi. Kenapa? Kenapa menurut lu gak dipublikasi Bang? Ya ada beberapa alasan ya. Kenapa survei itu tidak dipublikasi. Pertama tentunya keterkaitannya dengan tujuan strategiknya. Ini yang biasa dituduh-tuduh orang bahwa kalau surveinya nggak dikeluarin berarti hasilnya lagi jelek gitu misalnya. Karena nggak sesuai dengan tujuan strategiknya. Tapi bisa aja orang walaupun surveinya nggak nomor 1 gitu ya. Yang kita tahu ada pemenang pemilu itu kan yang cuma nomor 1 gitu. Walaupun nggak nomor 1 dia nomor 3 gitu misalnya. Dikeluarin aja. Karena mungkin angkanya bertambah atau angkanya lebih baik dari hari sebelumnya. Orang mau memberikan, dia ingin mencitrakan bahwa dukungan politik yang dia dapatkan setiap hari itu bertumbuh. Ya kan? Atau juga bisa jadi survei tidak dipublikasikan ya. Karena misalnya
dia dari hasil sebelumnya nomor 1 juga, cuma elektabilitasnya nggak naik. Ya jadi Stuck itu gitu maksudnya. stuck gitu. Jadi atau lawannya makin menipis gitu. Kita ingat beberapa kejadian dulu di Pilpres misalnya, salah satu lembaga survei, ya gue sebut aja SMRC ya waktu itu, menyatakan bahwa surveinya yang bocor gitu tentang angkanya Prabowo yang udah mendekati 1 putaran gitu, itu bukan dari mereka. Itu bukan dari kami. Jawabannya itu. Kan artinya kalau bukan dari mereka, ya kan bisa jadi 2. Itu memang surveinya mereka tapi tidak dipublikasi, atau itu memang bukan surveinya mereka. Tapi tempel logo. Jadi ditempel logo gitu. Tapi dua-duanya mungkin gitu, karena jawabannya itu bukan dari kami. Itu bukan survei kami, itu beda lagi gitu. Tapi itu jawaban yang gua dapatkan waktu Pilpres yang lalu, karena kampanye itu kita tahu di Pilpres kemarin SMRC agak dianggap lean ke Mas Ganjar kan ya. Dan itu bertentangan dengan cita-cita strategisnya, yaitu 1 putaran. Karena udah mulai mendekati 2 digit waktu itu, 50+1 waktu itu gitu. Nah itu sebabnya menurut gua yang paling utama kenapa survei itu tidak dipublikasi yang pertama. Karena belum tentu sama dengan tujuan strategisnya hasil yang didapatkan. Ya kan, kalau survei itu diubah-ubah kan bisa aja. Cuma kan itu mengurangi legitimasinya. Nanti di cross check sama survei lain atau di lembaga-lembaga yang di Persepi kalau ada perbedaan itu bisa mengajukan audit. Siapa yang melakukan survei benar, siapa yang enggak gitu ya kan, untuk menjaga reputasi gitu. Itu yang pertama. Kedua memang survei untuk tujuan strategik. Jadi dari pengalaman gue selama ini, survei-survei yang dipublikasi itu mungkin sekitar 40% atau 30% dari keseluruhan yang disurvei. Oke. Iya kan? Gue tuh kebayang misalnya hari ini ya, kalau klien ini orang yang politisi minta survei gitu, misalnya klien dari lembaga survei gitu, biasanya sebelum mereka ngelakuin survei ada beberapa yang ngundang gue untuk diskusi sama dia sama tukang surveinya, apa yang perlu dicek gitu misalnya. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan spesifik itu belum tentu dipublikasi. Oh dipublikasi. Iya kan. Ini gue contohin nih. Contoh gimana Bang? Contoh, sekarang kan lagi rame, apakah 2029 Jokowi akan bersama Prabowo? Kalau Jokowi bersama Prabowo, Prabowo akan lebih mudah menangnya. Kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pisah jalan, angka elektabilitasnya Pak Prabowo itu pasti akan turun. Karena hasil pemilu sebelumnya Pak Prabowo cuma sampai ke angka segini gitu misalnya. Ya kan? Nah itu lewat pertanyaan survei bisa dicek. Jika Jokowi masih bersama Prabowo gitu kan, apakah Anda akan tetap memilih Prabowo? Apa jika Jokowi meninggalkan Prabowo, apakah Anda akan tetap memilih Prabowo gitu misalnya. Ya kan, itu untuk menanyakan soliditas atau kemantapan memilih gitu. Ada nggak yang pernah melakukan itu yang sepengetahuan lu secara tertutup? Overall yang sekarang gue nggak tahu ya. Tapi dulu pertanyaan-pertanyaan kayak begitu tuh itu selalu sering kali diuji gitu. Nah kalau dulu kan beberapa lembaga survei yang mempublikasi itu pasti nggak lepas dari kepentingan kliennya lagi-lagi. Ini sesuai dengan tujuan strategiknya gitu. Bisa aja jadinya begini ya. Apabila satu partai ingin berkoalisi dengan partai lain, karena dia nggak tahu apa untung dan ruginya, dia cek di lembaga survei aja. Kalau partai kita gabung, kira-kira efeknya lebih bagus kemana? Itu pasti. Karena misalnya kayak gini, pemilih Mas Anies gitu misalnya. Afiliasi partainya mana aja sih yang paling gede? Nah itu yang terjadi dengan PKS. Jadi PKS sama Mas Anies itu kan satu kesatuan di saat jelang 2024 ya, sampai 2024 gitu. Siapa pemilih PKS ya itulah loyalisnya Mas Anies. Walaupun loyalis Mas Anies belum tentu pemilih PKS, ya kan. Nah
dia kan ngecek kalau aspirasi pemilihnya ini enggak kita dukung calon lain, ini pasti aspirasi pemilih mayoritasnya bisa geser. Oke. Nah dia PKS, ini pembacaan gua, tidak berani melakukan itu di Pilpres. Karena irisan pendukung dia dengan pendukung Mas Anies itu sangat besar. Tapi berani melakukan itu di Pilkada. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Pilkada tidak serentak dengan pileg daerahnya. Oh iya berbeda ya. Berbeda. Iya, Jadi iya, nggak ya kita butuh waktu 5 tahun recovery, nanti bisa lupa lagi lah mereka. Apalagi kalau Mas Anies kan udah nggak maju. Gimana cara memaintain pendukungnya? Pasti ada perhitungan-perhitungan taktis kayak gitu Iya. gitu. Tapi kan gini Bang, kalau dulu itu walaupun belum dekat dengan masa-masa pemilu, karena survei itu sering bermunculan atau hadir, sehingga itu jadi diskursus sendiri untuk membahas siapa tokoh-tokoh yang paling pantas, Iya. paling cocok, Gitu, bagaimana sekarang nilai kita masyarakat. juga males, lemes juga cari bahan. Sekarang gimana tuh diskusi. jadinya? Ini kan dampaknya buruk atau baik menurut lo nih? Dengan kurangnya publikasi para lembaga-lembaga survei ini ya. Jadi nggak ada obrolan politik yang kayaknya kurang deh diskursusnya. Iya kalau menurut gua sih ya dalam hal itu pasti nggak baik ya karena diskursusnya kurang gitu ya. Iya. Tapi di sisi yang lain sih gua juga Kita mau bahas DPR-nya kompak gitu. iya makanya. Gimana lo membaca fenomena hari ini? Kalau gue sih menganggapnya ini dalam fase disorientasi aja sebenarnya. Ya kita lagi mencari orientasi baru yang memang akhirnya kan karena nggak ada pembahasan soal survei kita banyak ngomongin lingkar istana kan. Iya. Sini dekat sama sini, sini dekat sama sini. Nggak lebih baik juga buat orang berkuasa sebenarnya gitu kan. iya. Karena petanya dibacain gitu. Akhirnya kan orang nature-nya kan akan mencari bahan apa yang menarik buat diobrolin gitu. Dan mestinya orang-orang yang suka memberi arahan untuk menahan survei ya udah lepas aja surveinya. Biar itu jadi bahan diskusi publik kan. Iya, walaupun itu haknya mereka. Iya, tentu itu haknya mereka sepenuhnya. Tapi kalau buat gue sih survei itu kan salah satu bahan diskursus saja. Iya. Masih banyak bahan-bahan lainnya gitu. Justru problemnya di masa sebelumnya waktu survei setiap bulan dipublikasikan itu menurut gue oversupply datanya. Oke. Datanya over. Kalau kebanyakan. Ya kebanyakan kalau di masa sebelumnya kebanyakan tiap bulan bisa 2, bisa 3 gitu lembaga survei yang publikasi survei nasional. Ya kan? Jadi orang akhirnya melihat demokrasi itu kepada soal popularitas dan elektabilitas. Jadi terreduksi ke situ, tersimplifikasi ke situ gitu. Ini ada angkanya maka inilah yang layak untuk dicalonin gitu. Jadi kita terkurung dalam pembahasan mengenai angka-angka. Itu negatifnya. Oke. Kalau memang kebanyakan survei tadi Iya, dan pasti kalau udah keluar satu, yang lain ngikut bos. Ini bukan hanya di level pemesan surveinya, dari supplier surveinya juga nanya kan. Bang kok lembaga survei itu dikasih kita enggak gitu. Iya kan, pasti akhirnya keluar lagi survei baru gitu misalnya. Tapi ya itulah yang terjadi bahwa orang jadi oversimplify melihat demokrasi dan politik itu kepada angka-angka itu gitu. Tapi di hari ini ketika survei itu nggak dipublikasi, akhirnya kita ini masuk ke era oversimplify lagi gitu ya, untuk melihat bahwa semua urusan politik, minimal yang pengalaman gua gitu ya, itu tidak lepas dari relasi-relasi personal dan relasi-relasi politik di antara tokoh-tokoh yang ada di lingkar istana gitu. Jadi hari ini Kandal Bahlil lagi bagus nih gitu kan. Hari ini si ini lagi turun gitu. Kalau Kandal Bahlil lagi bagus berarti produk turunannya ini dianggap aman gitu misalnya. Karena hari ini juga gue gak tahu ya bagaimana Presiden Prabowo melihat preferensinya terhadap pembantu-pembantunya. Ya kan? Kalau di era sebelumnya kan jelas Pak Jokowi menggunakan parameter kepuasan publik. Iya. Itu yang lebih dominan walaupun ada untuk melihat pembantu-pembantunya apakah beneran disukai masyarakat.
kan kesukaan masyarakat terhadap satu menteri kan juga dulu berefek dari kalau menterinya juga bisa kerja. Sehingga Pak Jokowi menjadikan kesukaan publik terhadap pembantunya itu penilaian penting. Itu kan kata Anda, bisa kerja atau enggak kan urusan lain nih. Ini persepsinya bisa kerja, iya gitu. Nah, tapi hari ini kan semuanya tersentralisasi ke Pak Prabowo. Kalau survei mau ngomong apa, kalau Pak Prabowo itu udah suka orang ini ya akan kayak begitu, akan lanjut. Maupun orang mau di luar mau ngomong apa, kalau Pak Prabowo suka dan berhasil diyakinkan dengan orang-orang di lingkarnya ini yang membawa pekerjaan-pekerjaannya ini, dan Pak Prabowo yakin dan berhasil diyakinkan dan sesuai dengan kehendaknya gitu. Itu kan mau survei kepuasan publik kayak apapun bisa jadi survei kepuasan publik yang disalahin sama Pak Prabowo gitu. Jadi maksud lu sekarang pembantu-pembantu lebih sur ke atas dibanding ke bawah? Iya, karena di atasnya nggak menjadikan parameter survei itu sebagai indikator utama. Nah, kalau Pak Jokowi dulu kan parameter utamanya survei. Makanya tiap minggu itu ada survei dulu kan. Sampai dituduh survei istana lah, survei bayaran. Tapi kan tetap aja survei harus dibayar. Cuma kan objektivitas dan etika mereka menjalankan itu secara metodologis itu sudah terlalu sulit lah untuk digeser. Kalaupun mau digeser ya gue gak yakin akan signifikan banget mereka gesernya, karena itu terkait dengan reputasi akademik yang udah mereka bangun bertahun-tahun gitu. Bang, ini pertanyaan yang gue juga sempat jadi kepikiran tuh. Kan kalau kita berkaca dari panjangnya perjalanan presiden dan wakil presiden, wakil presiden periode pertama dan periode kedua biasanya selalu berbeda. Bukan wapres yang datang dari periode 1 sama, periode 2 sama. Dan pemilihan wapres misal terjadi pemilu nanti, itu kan penilaian yang penting. Apakah orang ini bisa membantu elektabilitas atau membantu dorongan agar masyarakat memilih dia. Kalau periode kedua, ini kan periode yang harusnya periode yang perkasa bagi presiden untuk menentukan siapa aja wapresnya. Sehingga Pak Prabowo akan memilih orang yang bagi dia paling dekat sama dia. Nah, orang yang paling dekat sama dia, asumsi publik, Teddy katanya. Berarti bisa aja Teddy jadi wapres. Lu gimana menilai hal-hal semacam ini? Ini kan banyak nih. Budget aja bilang bisa aja kok. Ada Teddy, ada Sudaryono, ada Sugiono, ada Anggaraka. Jadi pertarungannya di situ juga nggak mudah. Ya itu mungkin. Tapi apakah bisa yang lalu lanjut lagi? Ya bisa mungkin juga. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Kenapa tuh? Karena dataset kita belum cukup banyak untuk menyimpulkan. Dataset kita kan baru berapa kali? Presiden incumbent tuh baru 2 loh. Emang lu bisa menyimpulkan politik dari memproyeksikan apa yang terjadi di dalam pemilu yang begitu kompleks sistem itu, ya, dengan dataset yang masih sederhana, masih sedikit. 4, cuma 4 presiden incumbent yang 2 periode ya. Ya kan, kalau hitungannya pemilu ya 1 Bu Mega lah. Itu pun di periode kedua pisah jalan sama wapresnya kan, Pak Hamzahas maju sendiri kan. Ya. Nah, tapi yang ingin gue bilang bahwa kita itu belum kayak Amerika yang udah memilih presiden itu dengan sistem yang sama gitu ya. Itu sebanyak berapa puluh kali, 80 kali gitu ya. Udah puluhan kali lah. Sehingga datasetnya bisa digunakan untuk menyimpulkan atau memproyeksikan apa yang terjadi di masa depan. Bagi gue untuk melihat itu statistically, gue ngerasa datanya belum cukup. Jadi menurut gue sih ada yang berkesimpulan periode kedua itu akan perkasa gitu ya. Dan akan memilih wapres paling dekat. Bisa jadi benar, tapi bisa jadi enggak juga. Karena kita belum punya data yang cukup. Belum punya data cukup. Dan kalaupun datanya banyak gitu misalnya, kan kita nggak tahu nih approval ratingnya Pak Prabowo berapa. Oh ya, gue belum pernah. Iya kan, orang asumsi kita capresnya
ke asumsi kita surveinya nggak dipublikasi tadi. Oh iya. Kalaupun ada nggak dipublikasi gitu. Iya. Kan kita nggak tahu approval ratingnya Pak Prabowo. Kalau yang gua dengar ada yang bilang 81, ada yang bilang 79, ada yang bilang 75. Tapi kan kita nggak lihat datanya. Ya kan ada yang gua telepon bisik-bisik 74 gitu ada juga. Cuma kan gua nggak lihat datanya. Sehingga itu belum bisa menjadi apa ya? Jadi landasan Wah. bahwa lu bilang Pak Prabowo akan sangat kuat. Oke. Dalam kekuatan politik iya, semuanya terangkul, tapi partai politik ini kan lu tahu sendiri partai politik gimana. Gimana tuh Bang? Coba jelaskan. Iya, mengambil keputusan sehari bisa berubah kan. Semalam bisa berubah. Ya kan kita kan masih seger di otak kita Pak Mahfud. Oh iya. Gimana dulu Pak Bang Raja Juli Antoni udah foto-foto sama Pak Mahfud dalam mobil tuh. Akhirnya bubar itu. Dan waktu pengumuman Pak Mahfud itu tulisan di meja itu masih ada tulisan Pak Ma'ruf masih ada nama ruangannya katanya ya. Orang yang ada di lokasi Jokowi Mahfud. Yang booking membooking padahal yang diumumin Jokowi Ma'ruf. Itu yang lo bilang partai politik bisa mengubah keputusan. Iya, satu malam. Ya kita tahu kan partai politik kayak apa mekanismenya di sini. Iya kan? Iya. Ya kan mereka pegang kunci itu. Di pemilu lu boleh gua mohon suara sama lu, tapi habis pemilu kuncinya ada di gua. Oke. Iya kan? Jadi nggak bisa kita jadikan patokan juga survei daripada kekuatan politik yang cenderung udah menyatu. Tapi kalau di survei di lapangan approval ratingnya berapa itu kan partai politik udah bisa aktor politik bisa bikin kesimpulan. Menurut lu partai politik ini tahu nggak sih Bang? Sebenarnya approval rating Pak Prabowo berapa gitu. Gue rasa ada yang tahu. Dan mereka sebenarnya sudah mulai ancang-ancang dan menilai kayaknya gue bakal out atau tetap bertahan. Sebenarnya mereka udah tahu tuh. Gua rasa ada yang tahu. Oh gitu. Ya kan ada partai yang tertib banget. Oke. Ada partai yang loyal banget. Ada partai yang masih nego-nego. Ada partai yang macam-macam karakternya. Itu kan basis itu kan faktornya banyak. Salah satunya menurut gua adalah akses terhadap informasi soal approval ratingnya Pak Prabowo gitu. Itu sangat krusial ya? Ya krusial karena approval rating itu Bel. Iya. Kalau udah terjerembab banget, reboundnya itu susah. Oke. Misalnya kalau udah lu di angka 60 masih oke. Wah itu yang terjadi. Kalau udah 50-an lah. Buat rebound lagi tuh sulit. Lu susah bos. Kalau memang dia di bawah naik ke atas tuh lebih enak. Tapi kalau dia di atas turun ke bawah. Itu decline terus. Biasanya polanya kayak gitu di hampir banyak tempat di dunia. Oh itu terjadi juga sama Ganjar waktu Pilpres. Iya kan turun terus. Karena apa? Variabel approval rating itu dia punya korelasi yang kuat terhadap elektabilitas. Itu jaraknya biasanya sekitar 10% aja itu. Biasanya rata-rata 10-15% paling banyak. Misalnya approval rating lu 60, ya paling banyak tuh elektabilitas lu paling sedikit ya elektabilitas lu 45%. Ya kan tapi bisa 50 juga. Ini rumusnya 15-10 nih. Tipis-tipis aja ya, sebenarnya. 10 kalau approval rating lu di 70 itu approval elektabilitasnya bisa di 50, 55 60, 55. Ini yang menjelaskan kenapa Pak Jokowi waktu itu ugal-ugalan hantam approval ratingnya. Sehingga apa? Approval ratingnya tinggi, misalnya tembus 76% waktu itu. Ya. Kalau dia mengambil keputusan yang sangat berisiko, ngedropnya paling 10, 15. Ngedropnya.
kalau ngambil keputusan berisiko. Jadi seorang pejabat politik itu memiliki currency approval rating itu sebagai alat tukar terhadap kebijakan-kebijakan yang berisiko gitu. Apa aja kebijakan berisikonya? Naikin BBM. Oh iya. Aman. Turun dikit, nanti dia intervensi lagi, naik lagi. Berarti, Terus apa lagi? Gibran cawapres berisiko. Iya. Ini gue bahas dari konteks karir ya. Jadi berbahaya dong bagi seorang politisi apabila cukup acuh tak acuh terhadap hasil survei. Apalagi Pak Prabowo kita tahu kan dalam pikirannya kan hanya membangun bangsa, memberikan makan anak. Ya kita setuju itu. Pergi ke luar negeri. Tapi kalaupun beliau tidak memikirkan survei yang dia miliki, itu kan jadi pisau bermata dua juga bagi dia. Ya. Untuk mempertahankan program-program yang sebenarnya butuh jangka panjang kan. Dalam hal ini 2 periode. Iya itu hal yang benar. Gue sebenarnya Lu kan konsultan politik, kasih masukan dulu lah Bang. Bukannya Pak Prabowo yang butuh tahu surveinya. Bukan Pak Prabowo yang butuh tahu surveinya. Yang lebih butuh, yang dibutuhkan sebenarnya adalah Pak Prabowo ya bisa melanjutkan programnya. Jadi untuk tahu survei itu kan salah satu cara untuk bisa melanjutkan program atau enggak. Kan? Iya. Sebenarnya kan gitu. Iya. Ya, tapi ya itu yang harus menjadi hal yang diperhatikan. Ya kan 2024 kan Pak Prabowo menang karena lihat survei. Iya. Karena ya benar-benar. Iya, Karena dia melihat efek dari Mas Gibran juga kan. Iya 2 kali pemilu sebelumnya kan terbuka Pak Prabowo nggak percaya dengan hasil survei. Baru periode 2024. Iya, baru percaya hasil survei. Jadi menang kan Pak Prabowo. Nah, tapi di saat jalannya pemerintahan, gue nggak tahu tuh kenapa basis akademik ini untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi menjadi andalan gitu. Karena kita tahu ya dalam salah satu teoremanya political analis realis ya, political realis adalah menang sebelum bertempur. Oh iya. Kalau lu tahu lu kalah, lu nggak usah bertempur. Nah survei itu kan untuk tahu caranya lu akan menang atau enggak gitu. Itu ada satu doktrin tuh kayak gitu. Tapi ada doktrin lagi kayak Pak Prabowo yang gue sebut sebagai universalis kantian. Apa itu? Yang percaya bahwa semuanya itu adalah kebaikan bersama, kebaikan bersama, terus kita ini hidup berdampingan gitu. Lebih harmonis lah harmoni gitu kan. Karena Pak Prabowo berkali-kali kan ngomong bahwa kalau kau siap berdamai ya kau siap berperang kan. Jadi ujung dari perang itu damai buat Pak Prabowo. Tapi bagi para political realis kan enggak. Satu perang itu adalah akhir dari perang sebelumnya. Untuk melanjutkan perang lainnya. Iya, untuk perang yang baru gitu. Jadi kan paradigmanya berbeda. Nah survei itu menurut gua instrumen utama dari orang-orang yang bertempur di arena politik. Lu nggak bisa jalan tanpa peta gitulah kasarnya kayak kira gitu. Nah gue nggak tahu approval ratingnya Pak Prabowo sekarang berapa. Sampai hari ini kan itu nggak di. Biasanya bulanan kan Bang ya? Biasanya dulu bulanan, tapi kan itu nggak ada keharusan kan. Tapi nggak tahu lah sampai hari ini gimana. Nggak dipublikasi atau gimana. Tapi kan efeknya orang kan bertanya-tanya. Something is going on kan. Lu nggak publikasi, lu nggak punya gitu. Iya kan? Iya kan kalau kita bicara penilaian rakyat, di mana penilaian rakyat bisa kita lihat? Miniaturnya ya lewat instrumen-instrumen survei itu. Nah makanya balik ke pertanyaan lu tadi.
Ya apakah Pak Prabowo akan butuh calon wapres yang punya elektabilitas atau yang paling dekat sama beliau? Kalau seorang political realis pasti akan lihat peta dulu. Nggak hanya like or dislike. Ya kan? Ya jangan-jangan ini jadi incumbent yang salah memutuskan juga untuk pertama kalinya kan. Kita nggak tahu. Ini kan? harus hati-hati ya. Itu poinnya tuh. Hati-hati dalam memutuskan lah. Iya kan? Apakah berdasarkan kedekatan atau elektabilitas? Iya kan tergantung kebutuhannya. Kalau Pak SBY dulu kan periode kedua itu bisa menang Udah tinggi, Pak SBY kan udah tinggi kan. Jadi ya kasarannya dulu istilahnya Pak SBY sama sendal jepit juga menang gitu dulu. Pak Jokowi juga kayaknya. Dulu di periode kedua kan. Jadi faktor wapres tuh nggak terlalu berpengaruh. Dan itu yang memperlihatkan Pak JK tumbang. Pak Hamzahas tumbang kan. Pak Hamzahas kan nggak pernah dipilih langsung. Tapi Pak JK pernah dipilih langsung tumbang. Ya karena orang milihnya Pak SBY bukan pilih Pak JK. Walaupun dia berpasangan dengan Pak SBY. Iya kan? Iya, iya. Ya, nah sama kayak sekarang. Pak Prabowo gitu sama Mas Gibran. Orang milihnya Pak Prabowo. Cuma kalau approval ratingnya turun terus ya ini orang akan bikin perhitungan lain. Ya kan partai-partai basis loyalitasnya apa? Kepentingan kan. Ada partai yang sangat loyal sama Pak Prabowo, Gerindra gitu misalnya. Ya kan pasti akan dukung. Ya tier 2-nya ada misalnya yang sudah teruji kalah berkali-kali PAN gitu misalnya. Pasti akan dukung juga kayaknya. Karena dulu kalah 2 kali pun dukung gitu kan. Nah tapi kan yang agak diragu, yang kalau kata Pak Prabowo yang agak diragukan Caimin. Caimin misalnya udah pelukan langsung belok. Ya kan. Pak SBY, Mas AHY 2 kali pemilu dukung Pak Prabowo bukan pilihan pertama loh. Selalu yang kedua ya? Selalu pilihan terakhir. Kedua, ketiga kita nggak tahu kan. Oh iya. Yang jelas bukan pilihan pertama. Selalu pilihan terakhir. 2014 dulu katanya udah minta ke bergabung ke Pak Jokowi. Bu Meganya nggak suka katanya kan. Akhirnya 2019 ya. 2014 kan partai masih boleh netral 2014. Iya. Ya kan malah milih netral nggak dukung Pak Prabowo. Ya kan padahal waktu itu kan Pak Prabowo pasti berpikirnya kita sama Hatta Rajasa aja Pak kata orang-orangnya kan. Karena besannya presiden pasti presiden support kita gitu. Ternyata netral. 2019 katanya dari beberapa podcast gue dengar di beberapa tempat dan di Total Politik juga beberapa narasumber juga bilang udah datang tapi Bu Meganya nggak berkenan. 2019, 2024 mau jadi wapresnya Mas Anies sudah bikin surat-surat, udah ngomongin guru spiritual, udah akrab sama Pak SBY-nya Mas Anies kan. Akhirnya dukung Pak Prabowo. Iya kan? Jadi Demokrat punya rekor yang tidak pernah menjadikan Pak Prabowo pilihan pertama loh. Apalagi kalau nanti 2029 Pak SBY lihat, waduh ini surveinya approval ratingnya kecil nih. Ya ngapain kita dukung kalau nggak AHY wakilnya? Bisa begitu ya? Ya bisa gitu juga matematikanya. Gimana pun bagi Partai Demokrat mengusulkan Mas AHY itu pilihan yang rasional. Karena ketua umum partainya seperti halnya Gerindra mengusulkan Pak Prabowo, ketua umum partainya beralasan gitu. Dibanding dia mengusulkan Mas Anies jadi capres dulu lebih beralasan mengusulkan Mas AHY jadi capres sekarang gitu. Dukung Mas Anies aja bisa. Iya kan? Iya. Kenapa nggak maju sendiri aja? Oh approval ratingnya kecil kok gitu. Jadi
kalau kita lihat rekor dari partai-partai di sekitar Pak Prabowo, ya kita nggak bisa menganggap mana yang paling setia. semuanya akan linier gitu loh. Iya. Pasti akan ada berbagai macam dinamika dan kalkulasi yang terjadi. Gitu. Ya kan, jadi nggak bisa disimpulkan mereka loyal sekarang, nggak bisa juga. Tapi lihat rekor-rekornya. Rekor-rekornya berubah-ubah semua kok. Apalagi nanti ngelihat, wah ini bisa kalah Pak Prabowo atau 2 putaran nih. 2 putaran aja itu udah something loh. Tahu nggak kenapa? Kenapa Bang? Kalau 2 putaran bro. Let's say Pak Prabowo paling gede lah 45% gitu. Gue dukung Mas Ahy maju misalnya, Demokrat dukung Mas Ahy maju. Karena bukan nggak dapat wakilnya orang dekat kayak kata lu tadi gitu. Mas Sugiono atau Seskap Teddy gitu misalnya. Ya kan? Wakilnya itu. Majulah Mas Ahy. Dapat elektabilitas misalnya 15%. Demokrat tuh kira-kira dapat kursi di parlemen berapa banyak? Nggak banyak juga kan? Kalau 15% Mas Ahy, 15%, wah. Demokratnya bisa 10%. Iya bisa 10%. Iya. Pindah ke situ Gerindranya makin gede. Ini kan rasional-rasionalan aja. Efek-efek dari ketokohan mereka di Pilpres mempengaruhi legislatif. Itu yang dilakukan Caimin kemarin. Kotel efek. Belum pernahnya Bel. Sepanjang sejarah hidup gue ini. Ya, gue ngamatin politik di Indonesia ini. Udah melek politik lah. Karena gue anak-anak yang tumbuh di masa reformasi kan 98. Gue SD lah waktu itu. Hobi gue waktu kecil itu apa? Ngumpulin bendera-bendera partai ini bos. Kan banyak tuh partai 99 tuh. Ada partai banteng aja ada berapa jenis tuh waktu itu. Iya kan yang gambar banteng aja banyak banget. Iya, Gue kumpul-kumpulin tuh. Apa namanya? Bendera partai. Baru kali ini PKB punya kursi dari Sumatera Barat Bel. Oh nambah ya, kursi mereka nambah ya? Bukan nambah, baru ada. Baru ada. Kursi DPR RI-nya. Gara-gara Caimin sama Mas Anies. Nasdem 2 kursi di 2 dapil. Iya kan? Nah ini yang gue lihat kotel efek itu memang bagi sebagian partai yang mampu untuk mengkapitalisasi itu bisa jadi punya dampak yang sangat besar gitu. Kalau hitung-hitungan yang begitu kan bisa aja kan. Gak mesti bareng sekarang. Tarung aja. Ya makanya gue bilang di putaran kedua kita bareng. Yang penting 10% atau 12% udah masuk kantong dulu nih. Iya kan? Jadi apalagi Demokrat punya tokoh kan Mas Ahy. Masa gak dimanfaatin gitu. Iya kan? Nah ini juga yang gue lihat dengan Pak Jokowi. Gimana? Apakah Pak Jokowi kalau bukan Mas Gibran yang jadi wapresnya akan tetap bersama Pak Prabowo? Itu juga pertanyaan gitu. Kalau misalnya serius dengan proyek PSI bisa aja dimajuin sendiri juga. Ini lagi-lagi hipotesisnya, asumsinya bahwa Pak Prabowo approval ratingnya question mark gitu. Dengan kekuasaan sebesar ini kok approval ratingnya kecil gitu misalnya. Gak di bawah. Iya kan, makanya approval rating itu jadi penting untuk diketahui gitu. Itu alasan-alasannya, karena kalau approval rating itu udah turun, partai joget semua, ngapain gua main di kolam kecil. Iya kan? Atau kolam butek istilahnya. Ya oke, masih gede 54%, cuma isinya kan partai-partai rame. Mending kayak Caimin kan, walaupun cuma 24%. Suaranya Mas Anies. Efek ke partai dia besar. Karena ada 3 partai doang kan. Nasdem, PKB, PKS kan. Sementara di koalisinya Prabowo ada berapa partai? Rame waktu itu. Berapa?
Berapa tuh ya? Kalau PDI kan sama Berapa? Ada PAN, ada P3, ada Golkar, ada Demokrat, Demokrat, ada Gerindra. Gerindra. Ya 4 itulah. Iya kan 4 bos. Ya kan di sini cuma 3. Itu pun udah dari 4 ini udah dimakan sama Golkar sama Gerindra yang emang ukurannya udah gede. Sama kayak di koalisinya Mas Ganjar 16%. Cuma memang dimakan sama PDI semua gitu kan. P3-nya Nggak dapat apa-apa gitu. Nah di Prabowo Gibran juga sama dimakan sama Golkar sama Gerindra semua gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi akhirnya partai-partai akan membuat kalkulasinya gitu. Kalau kondisi kayak sekarang kan misalnya di luar 4 partai ini nanti ada PKB di situ, ada macam-macam, koalisi Pak Prabowo gede, approval ratingnya nggak menjanjikan, kan akhirnya berebut di dalam kolam yang kecil, yang sempit. Iya, gitu. Bang, ini juga ada pertanyaan. Kan hari ini juga kalau kita lihat partai politik ini kan masih dalam keadaan yang standby lah, tenang, kalem, Nggak wait and see mungkin ya. Mungkin walaupun ada gerakan tambahan sedikit ya.